salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para asatizah yang kami muliakan, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersama-sama bermuajah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Keluarga, saudara, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan, memanjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal. Pada pertemuan kemarin saya tidak bisa hadir karena saya keluar dengan jamaah umroh, saya berpulang, jadi saya tidak bisa hadir di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ungkapan, masaibu qaumin inda qaumin fawaid. Satu hal yang menimpa atau satu hal yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang itu bisa menjadi ibrah, pelajaran buat yang lain, buat kita. Jadi begini Bapak Ibu, saya mau cerita dulu sedikit sebelum pembahasan saya. Kemarin pas pulang melaksanakan ibadah umroh, kita itu dari Jeddah itu take off pesawat itu jam 9 malam. Dari Jeddah pulang ke Jakarta itu jam 9 malam. Maka begitu boarding maghrib, pas boarding maghrib saya bilang ke jamaah saya, Bapak Ibu, baiknya langsung sholat maghrib dan isya di bandara, jangan di pesawat. Jadi nanti sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita langsung jamaah takdim, sholat isyanya dimajukan ke maghrib. Karena toh kita satu mendapatkan rukhsah, yang kedua supaya sholat kita lebih sempurna. Karena nanti di pesawat keterbatasan air, yang kedua juga kita nggak bisa sholat berdiri, harus di maghrib. Singkat cerita, kami dan rombongan sholat maghrib dan isya jamaah takdim di maghrib. Jadi begitu saya bilang nanti begitu sampai pesawat udah tinggal duduk, langsung baca doa. Bismillah, Allahumma ahya wa bismika. Ya udah tidur, udah sholat maghrib isya. Ya. Sampai bangun udah sampai ada. Berangkat pulang itu jam 9 malam. Di tiket kita akan tiba di Indonesia jam 10.15 pagi. Berarti akan ada satu sholat yang akan kami kerjakan di dalam pesawat. Sholat apa?
Biasanya pemimpin ibadah gak semua, hanya beberapa. Kadang-kadang ada orang pemimpin ibadah tour leader, begitu sudah di pesawat ya udah nggak dipikirin lagi ke jamaahnya. Kalau saya kan begitu Pak, selagi mereka belum saya serahkan ke keluarga, mereka masih tanggung jawab saya. Termasuk ketika di pesawat, sholatnya jamaah itu masih tanggung jawab saya. Kenapa? Karena kadang banyak mereka ketiduran. Maka sebagai tour leader, kita sebagai pemimpin ibadah harus tanggap. Kalau mereka nggak sholat dunia akhirat, kita tanggung jawab. Maka singkat cerita, kira-kira 3 atau 4 jam lagi mau mendarat di Indonesia, awal pesawat itu memberitahukan kepada Bapak dan Ibu bahwasanya kita sudah memasuki waktu sholat subuh. Kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk melaksanakan sholat subuh. Saya bangun, saya putar. Itu dalam pesawat 500 penumpang, jamaah saya 50. Pak, saya bangun. Pak, Bu, Ibu Ustaz dapat dan subuh, silakan bangun. Bapak Ibu Ustaz, bunuh di mana Ustaz? Dan telepon saya. Saya putar, saya bangunin satu-satu, sudah semuanya. Saya kembali ke tempat dulu. Saya sholat. Singkat cerita, sampai kita di Soekarno-Hatta jam 10.15. Proses imigrasi selesai, lalu kita apa? Kita bersama tim handling ngambil bagasi. Koper sudah semua, kita keluar. Tinggal satu, nunggu air zam-zam. Biasanya air zam-zam agak belakangan dibagikan karena prosesnya lebih lama. Pas lagi nunggu air zam-zam, kurang lebih jam 11-an, yang setengah 11-an, itu ada jamaah saya udah agak sepuh, itu menghampiri saya. Pak Ustaz, ya boleh bicara sebentar? Oh silakan, ada apa? Saya udah dari ini Pak, takut apa? Ada kopernya dia yang kelewat. Karena dulu pertama kali saya berangkat ke Mesir, saya punya kawan dari Aceh. Kita dan dia itu sudah sampai Mesir, yang lain kopernya nyampe, koper dia sendiri mana membawa koper ini. Sehingga dari itu, jangan-jangan koper dia. Ya. Akhirnya apa? Ibu kenapa kopernya belum dapat semua? Enggak Ustaz, koper saya sudah semua. Terus kenapa? Ustaz, maaf, saya belum sholat subuh. Kan tadi sudah saya bangunin Bu. Ketiduran Ustaz. Ini bukan sebuah pembenaran, tapi saya memaklumi. Sekali lagi, bukan sebuah pembenaran, tapi saya memaklumi. Kenapa? Habis umroh 3 kali, perjalanan dari Jeddah ke Indonesia direct itu 9 jam 30 menit, dia kecapean barangkali. Saya memaklumi. Sekali lagi, bukan pembenaran. Sekarang saya tanya, beliau jam 11 tuh posisinya belum sholat subuh. Sholat subuh. Sekarang ini dah yang tadi saya sampaikan, maksud ibu kaumin indah kaumin fawaid. Satu hal yang menimpa kepada seseorang atau sekelompok orang bisa jadi pelajaran buat kita. Sekarang kalau kejadian itu menimpa kita, ya nggak usah dalam pesawat. Bapak ibu ketiduran, bangun jam 7 sholat subuh kan? Nah ini sekarang ada suaranya nih. Sekali lagi saya tanya, Bapak ibu ketiduran nih, kecapean, bangun jam 7 sholat subuh kan? Begitu bangun, astagfirullahaladzim, Mama, kok Papa nggak dibangunin? Udah jam 7, Papa belum sholat subuh. Bangun, Masya Allah, udah jam 7 belum sholat subuh. Allah, kata istrinya, Subhanallah, saya nggak salah, ini suami. Baru jam 7 dia udah sholat tahajud. Begitu sorenya suami. Begitu rakaat kedua dia angkat tangan.
Sekarang waktunya saya ulur. Bapak Ibu kecapean, ketiduran, bangunnya jam 11, sholat subuh. Nah ini, kalau dibilang bangunnya jam 7, sholat subuh, sholat. Bangunnya jam 11, beda kesubuh. Ini yang akan kita bahas. Ada sebuah bab, ini buku, bukan propek-propek di buku. Ini buku yang dulu kami pelajari di Universitas Al-Azhar Mesir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu buat kita semua. Babnya ada bab qadha'ul fawaid. Bab tentang mengqadha salat yang terlewatkan. Saya ulangi. Bab tentang mengqadha salat yang terlewatkan. Salat yang terlewatkan ada dua. Satu, yang disengaja. Yang kedua, yang tidak disengaja. Kita bahas dulu yang tidak sengaja. Sholat yang terlewatkan, kita kelewatannya karena gak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Ittafaqal ulama ala anna qadha as-salati wajibun. Imam mazhab yang empat, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam mazhab yang empat ini semua sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Sepakat apa? Ala anna qadha as-salati wajibun. Mengqadha salat yang terlewatkan hukumnya wajib. Nah sekarang faktor apa nih yang menyebabkan kita melewatkan sholat tanpa sengaja? Di sini dikatakan wajibun 'alan nasi wan naimi. Wajib mengqadha sholat yang terlewatkan karena tidak sengaja karena dua sebab faktornya. Apa? Pertama kelupaan, yang kedua yaitu ketiduran. Ibu lupa, astagfirullahaladzim, ini azan asar ya? Saya belum sholat zuhur tadi, lupa. Ini kita melewatkan sholat karena nggak sengaja, karena yang kedua, karena ketiduran. Bapak habis ronda malam, tidur jam 11, bangun-bangun asar, kelewatan zuhurnya, maka ini bagian dari sholat yang terlewatkan yang tak bisa. Lalu kapan kita mengqadhanya? Sholat yang ketinggalan karena kelupaan dan karena ketiduran. Dijawab di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatin aw nusiha." Barang siapa yang ketiduran lalu dia kelewatan sholatnya, aw nusiha atau dia kelupaan, maka kata Nabi, falyusalliha idza dzakaraha. Maka kerjakannya kalau sebab melewatkannya karena kelupaan pas dia ingat. Astagfirullahaladzim, sebelum sholat zuhur udah asar, maka saat ingat kerjakan. Atau kalau yang karena sebab ketiduran, idza istaiqadha, begitu dia bangun maka wajib mengerjakan. Jadi tadi kalau bangun jam 7 kerjain kan? Bangun jam 11, hanya saja niatnya dirubah. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati. Nah kata ada anda diganti menjadi qadha'an lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita mengerjakan subuh saat itu udah di luar waktu sholat subuh. Atau saat kita ketinggalan sholat zuhur, bangun-bangun atau ingatnya pas isya, pas zuhur asar, maka saat itu apa? Diganti sholat zuhurnya, bukan lagi adaan tapi menjadi karena kita sholat di luar waktu sholat tersebut. Bisa dimengerti ya Bu? Nah Ustaz, kalau sholat subuhnya jam 8 dikerjakan, nah kalau pas bangunnya atau ingatnya itu
Ini yang pertama, kodok sholat yang terlewatkan karena sebab apa tadi? Lupa. Tidak sengaja. Sebabnya karena lupa dan sekarang sholatnya kelewatan karena sengaja. Maaf, kita manusia, bukannya Nabi dan Rasul. Semua manusia kecuali Rasulullah Al-Maksum punya kealpaan dan dosa. Mau presiden, menteri, rakyat, mau ulama, kiai, ustaz, jamaah, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua, mau muda, semua punya kehilapan dan dosa. Barangkali ada dulu di waktu masih muda, waktu zaman-zaman SMP atau SMA, pernah ninggalin sholat. Habis pulang sekolah zaman SMP, habis pulang sekolah zuhur, dia ke lapangan main bola, asal sama maghrib kelewatan. Ini kelewatannya bukan karena ketiduran dan juga kelupaan, sengaja karena zaman-zaman masih barangkali hilang. Ada nggak yang zaman SMP dan SMA-nya pernah ninggalin sholat? Di mana? Begitu sudah menikah, begitu sudah berumah tangga, punya anak istri, ya Allah, saya dapat hidayah. Dulu pernah ninggalin sholat, sekarang alhamdulillah sholatnya terjaga. Alhamdulillah ibadah-ibadah lainnya terjaga. Nah ini bagaimana sholat saya zaman SMP dulu Ustaz? Udah akhir balik, yang pernah saya tinggalin kelewatan karena sengaja. Maka kata ulama, wa kadzalika yajibul qada ala man taraka sholati amdan. Imam empat mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan wajib diganti atau diqadha. Nah, jadi harus diganti nih menurut empat mazhab, harus diqadha. Semua sepakat. Nah, sekarang cara mengqadhanya baru empat mazhab ini berbeda pendapat. Pertama, kalau kata Imam Hambali apa? Wal aslu anna tartib bainal fawaid wajib. Bahwasanya berurutan dalam mengganti sholat yang tertinggal dengan sengaja di masa lalu itu harus wajib berurutan, kata Imam Hambali. Jadi gini Pak, kalau sholatnya itu lebih dari 5 waktu, maka ulama berbeda pendapat. Kalau kira-kira ada nggak 1 bulan, apa 2 bulan, 2 tahun? Ini kan udah lebih dari 5 waktu. Maka bagaimana cara kerjainnya? Kata Imam Hambali, dikerjakannya sesuai urutan. Habis subuh lagi, habis subuh yang adaan dia kodok, subuh yang toboan. Habis zuhur lagi, habis asar lagi, begitu seterusnya. Wajib berulang. Kalau pendapat Imam Hambali. Tapi waqal Malik wa Abu Hanifah. Adapun pendapatnya Imam Malik dan Imam Hanafi, beliau mengatakan la yajibu tartib fi aktsari min sholati yaumin aw lailan wa lailatin. Kalau sholatnya lebih dari 5 waktu, kata Imam Hanafi dan Imam Malik, enggak wajib tertib. Maksudnya gimana? Habis sholat maghrib boleh dia qadha sholat subuh, habis sholat isya boleh dia qadha sholat zuhur dan lain sebagainya. Ini kalau pendapatnya siapa? Imam Malik dan Imam Hanafi. Adapun wa inda Syafi'i, adapun menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya apa? At-tartib, mengerjakan qadha
Kalau kodok sholat yang terlewatkan itu tidak sengaja karena sebab ketiduran dan juga kelupaan, ulama semua sepakat. Tapi kalau yang melewatkannya itu karena sengaja di masa lalu, maka apa? Maka menurut pendapat ulama itu ada perbedaan. Kalau empat mazhab mengatakan wajib diqadha, tapi ada satu pendapat, siapa? Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, beliau mengatakan wa qala Ibnu Taimiyah, adapun Ibnu Taimiyah berpendapat tarikus sholati amdan, orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalunya, maka apa? Kata Ibnu Taimiyah, la yusra'u lahu qadha'uha, gak wajib untuk menggantinya. Mafata qad fata, yang berlalu ya sudah berlalu. Tapi kata Ibnu Taimiyah, bal yuqtaru minat tatawwu, orang itu harus banyak mengamalkan ibadah sunnah dan khususnya sholat-sholat sunnah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, ya dulu waktu SMP nggak sholat ya udah, nggak usah diulang, nggak usah dikodok, tapi dia harus memperbanyak sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Jangan udah ngambil ikut pendapatnya Ibnu Taimiyah, tapi apa? Tidak pernah tahajud, juga nggak pernah duha. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau ada dua pendapat kayak begini, empat mazhab katanya wajib diqadha, sholat di masa lalu yang pernah tertinggal dengan sengaja. Kata Ibnu Taimiyah nggak usah, hanya cukup melaksanakan sholat sunnah. Ambil dua-duanya, kita qadha juga, laksanakan sholat sunnah juga. Ustaz, kenapa kok Ibnu Taimiyah bilang nggak wajib diganti? Jadi begini, ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis qudsi, nanti ada di dalam hari kiamat namanya mizan. Mizan artinya timbangan. Ini sebelum saya lanjut, saya lewat dulu. Bapak Ibu hati-hati kalau nanti mau punya anak, gak harus bahasa Arab, tapi hati-hati dalam memberikan nama. Karena kata Nabi, al-ismu wal nama, nama adalah doa. Jadi dalam nama yang kita sematkan untuk anak-anak kita, di situ ada doa. Kita namain anaknya selamat, dia selamat dunia akhirat. Kita namakan anaknya apa? Budi, supaya dia punya budi pekerti yang baik. Nah, kalau mau kasih nama anak pakai bahasa Arab, usahakan tanya Ustaz, jangan tanya Google, biar gak salah arti. Ada anak namanya Mizan, artinya saya pernah diundang acara tausiah akikah, nama anaknya Tommy. Wah, keren banget Pak, ini dari mana namanya? Dari Al-Quran Ustaz. Saya coba review hafalan Quran saya, surah apa ya? Pak, mohon maaf, itu ada di surah apa ya? Perasaan saya gak dapat. Apa kata dia? Itu loh Pak Ustaz, kalau kita mau baca Quran, awal-awal kan ada a'udzubillahi minasyaitonir. Jadi nama anaknya dinamakan Tony dari situ. La ilaha illallah. Mau punya nama anak bahasa Arab, tanya Ustaz, WA. Ya. Nah, kita kembali. Nanti di alam akhirat ada namanya mizan, timbangan, ditimbang amal ibadah kita. Maka dalam sebuah ayat disebutkan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu alaihi as-salat, salatnya. Kalau salatnya baik, baik semua amalnya, buruk salatnya, buruk semua amal. Contoh, ini mizan, ini apa? Timbangan. Kan biasanya ada dua ya. Gitu ya. Seumpama ini mizan, ini apa? Ini seumpama ditimbang. Pertama yang ditimbang Pak Ustaz, Pak Ustaz Adam. Pak Ustaz Adam ditimbang, ini sholatnya, ini
amal buruknya. Begitu ditimbang pahalanya amal Pak Ustaz Adam, ternyata yang berat sholatnya, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena amal buruknya ringan, amal baik dan sholatnya berat. Ditimbang yang kedua, bapaknya Pak Topik ditimbang. Ini amal sholat, ini amal buruk. Begitu ditimbang, ternyata yang berat amal buruknya. Masuk. Dulu. Apa kata Allah? Allah bilang di dalam hadis qudsi, ya malaikati unzuru li abdi. Malaikatku, kata Allah, lihat di dalam buku catatan hambaku yang bernama Pak Topik, ada nggak amalan-amalan sunat? Begitu dibuka sama malaikat, ya Allah, ternyata hambaku yang bernama Pak Taufik, dia selalu kerjain sholat-sholat sunat, qobliyah ba'diyah nggak pernah ditinggal. Jujur, azan maghrib tadi, sholat maghrib doa apa pakai qobliyah ba'diyah? Jujur, nggak jujur, ini surat apa biji? Langsung maghrib apa qobliyah ba'diyah? Maka jangan remehkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, khudh min hadhihi tatawu, ambil itu pahala sholat sunnah qobliyahnya Pak Taufik, beratkan timbangan amalnya, diambil qobliyah ba'diyah. Masya Allah, masuk. Tak dulu, masih seimbang belum. Lalu kata Allah, coba cek lagi. Begitu dicek, oh kata malaikat, ya Allah, Pak Taufik ini kalau puasa Ramadan nggak pernah ninggalin tarawih, malam selalu tahajud, pagi selalu sholat duha. Maka apa kata Allah? Ambil pahala sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha dan lain sebagainya, beratkan. Yang udah seimbang ditambahin, maka berat amal ibadahnya masuk ke dalam. Alhamdulillah. Lalu Pak Adam sama Pak Taufik nanya, Ustaz Bahrul gimana? Udah duluan kata mereka. Ya Allah, semoga kita semua yang hadir jadi ahli surga ya Allah. Maka dari hadis inilah Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang pernah meninggalkan sholat di masa lalu, maka tidak perlu menggantinya, tapi cukup mengganti dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Bapak Ibu hadirin sekalian, bab tentang qadha sholat ini di penghujung tahun saya bahas sengaja agar apa? Agar kita bermuhasabah, ya, kita perbaiki diri agar tahun depan kita sambut 2024 dengan apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Dirikan sholat sunat taubat, beristighfar, selanjutnya qadha sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Ingat, qadha sholat ini hanya dua. Satu, melewatkan sholat karena tidak sengaja, karena ketiduran dan kelupaan. Kedua, karena sengaja di masa lalu, bukan sekarang. Jadi jangan setelah pembahasan ini meremehkan sholat. Dan sholat bentar aja kita kodok. Dan kata Nabi apa? Al-farqu bainana wa bainal kuffari sholat as-sholat. Dinding pembatas antara keimanan dan kekafiran, kata Rasul, adalah sholat. Wa man taraka, yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, faqad kafar, telah gugur keimanannya. Jadi ini sholatnya di kodok yang dulu, bukan sekarang. Jadi ya, mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita. Sebagai penutup, Ustaz, lalu bagaimana kalau saya seumpama itu pulang kerja jam 5, kan sholat maghrib masih lama, tiba-tiba ada demo atau banjir, macet saya di Ustaz, sampai rumah isya belum sholat, maka itu bukan diqadha tapi dijak. Bapak niatkan
amin wa ya karim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bihaqi